Jelang duel di GBK, asisten pelatih Beijing bongkar kelemahan timnas China. Menjelang laga krusial kontra timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 5 Juni tahun 2025, muncul kabar mengejutkan dari salah satu sosok yang cukup dekat dengan sepak bola negeri tirai bambu. Adalah Jason Vermeer, asisten pelatih klub Beijing Guoan, yang mengungkapkan kelemahan mencolok dari skuad asuhan Branko Ivankovic. Vermeer, pria asal Belanda yang memahami karakter permainan sepak bola China, menilai bahwa para pemain timnas China terlalu terburu-buru dalam mengirimkan umpan-umpan krusial. Dalam pernyataannya kepada kantor berita Xinhua, Vermeer mengatakan, "Saya lihat tim Tiongkok terlalu terburu-buru untuk mengirim umpan terakhir yang menentukan." Ia menambahkan bahwa dalam pertandingan, pemain seharusnya mampu tenang dalam mengambil keputusan, berani menggiring bola, dan melakukan teknik individu sambil menjaga kontrol permainan. Menurutnya, terlalu sering memaksakan umpan cepat justru membuat serangan China jadi mudah dipatahkan. Lebih lanjut, Vermeer menyarankan agar China memaksimalkan kecepatan pemain-pemain seperti Wang Yudong, Xie Weneng, Wei Sihao, dan Lin Liangming dalam membangun serangan. Ia menilai cara ini lebih efektif dibanding hanya mengandalkan umpan panjang dan duel udara yang belum tentu efektif tanpa penguasaan bola yang baik. Meski China punya modal kemenangan 2-1 atas timnas Indonesia di pertemuan pertama Oktober tahun 2024 lalu, Vermeer mengingatkan bahwa situasi kini jauh berbeda. Timnas Indonesia saat ini tengah memasuki era baru di bawah pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, dan akan bermain di depan puluhan ribu supporter fanatik di GBK. Selain itu, skuad Garuda membawa misi balas dendam atas kekalahan sebelumnya. Kemenangan atas China menjadi harga mati untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, baik secara otomatis maupun melalui babak keempat kualifikasi. Setelah menghadapi China, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan dengan lawatan ke markas Jepang di Stadion Panasonic Suita pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Dua laga ini benar-benar menjadi penentu nasib Garuda di grup C, di mana saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin. Ayo terus dukung timnas kita, Garuda tak pernah menyerah. Bukan gaya-gayaan. Kacamata Emil Audero di TC Timnas bikin penasaran. Ini penjelasannya. Salah satu penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero, menjadi sorotan saat menjalani pemusatan latihan atau training camp di Bali. Pasalnya, kiper yang kini resmi membela merah putih itu tampak mengenakan kacamata aneh saat latihan. Tapi jangan salah, kacamata yang digunakan Emil bukan kacamata biasa seperti kacamata minus atau plus. Kacamata ini adalah alat bantu latihan kiper yang dikenal dengan nama Swivel Vision. Swivel Vision adalah alat seperti kacamata yang dirancang untuk membatasi pandangan tepi dan memaksa pemain lebih fokus melacak bola hanya dengan penglihatan sentral atau menggunakan isyarat audio. Alat ini memang sudah banyak digunakan dalam latihan elit Eropa, di antaranya oleh Liverpool, Bayern Munchen, hingga timnas Swiss. Dikutip dari The Athletic, Swivel Vision berfungsi untuk meningkatkan reaksi, koordinasi mata dan tangan, serta mengasah teknik pemain dengan cara membatasi input sensorik dalam sesi latihan tertentu. Menurut pelatih kiper asal Mesir, Mostafa Dida, penggunaan rutin kacamata ini bisa memperkuat memori otot mata dan pikiran pemain. Hasil akhirnya, refleks makin tajam dan kemampuan pengambilan keputusan lebih cepat saat di pertandingan. Tentu saja, penggunaan alat ini menunjukkan bahwa TC Timnas Indonesia bersama pelatih Patrick Kluivert benar-benar serius dan modern. Emil Audero dan rekan-rekan lainnya memanfaatkan teknologi dan metode latihan terbaru demi tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jadi, kalau kamu lihat Emil pakai kacamata aneh di latihan, bukan gaya-gayaan ya kawan, tapi bagian dari latihan canggih untuk pertahanan Garuda yang lebih solid. China kehilangan mesin gol, Wu Lei dipastikan absen lawan Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas China jelang duel krusial kontra timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
tanggal 5 Juni mendatang. Penyerang andalan mereka, Wu Lei, dipastikan absen. Wu Lei mengalami cedera lutut kambuhan yang belum bisa pulih sepenuhnya. Bahkan, media-media di China menyebut bahwa ia tidak sanggup mengikuti latihan intensitas tinggi dalam jangka panjang bersama timnas. Akibatnya, tim pelatih memutuskan untuk memulangkannya ke klub Shanghai Haigang agar fokus menjalani pemulihan. Sebelumnya, Wu Lei sempat menjalani perawatan di Eropa, namun tidak membuahkan hasil maksimal. Ia pun dikabarkan akan menjalani operasi pada tahun 2025. Cedera tersebut sempat mereda dan Wu Lei kembali bermain pada April. Tapi sayangnya, baru beberapa pekan merumput, cederanya kambuh lagi. Dengan ini, sosok pencetak 36 gol untuk timnas China itu resmi absen lawan timnas Indonesia. Sebagai catatan, Wu Lei pernah membobol gawang Garuda saat kualifikasi Piala Dunia 2018 silam. Tak hanya Wu Lei, Xie Weneng dan Lin Liangming juga dipastikan absen karena akumulasi kartu. Situasi ini jelas menjadi kerugian besar bagi skuad naga yang tengah memburu 3 poin demi tiket ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun China masih memiliki beberapa alternatif di lini depan. Ada Zhang Yuning, yang mencetak gol ke gawang Marten Paes di pertemuan Oktober lalu, serta Wang Yudong, penyerang muda yang sedang naik daun, dan pemain naturalisasi Serginho. Tetap saja, kehilangan Wu Lei menjadi pukulan berat, apalagi laga kontra Indonesia akan digelar di Jakarta, di hadapan puluhan ribu supporter fanatik Garuda. Apakah ini akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia? Kita tunggu saja aksinya di lapangan. Alasan Kevin Dix absen TC di Bali. Kabar terbaru datang dari salah satu bek andalan timnas Indonesia, Kevin Dix. Ia dipastikan tidak akan ikut serta dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali yang berlangsung dari tanggal 26 hingga tanggal 31 Mei tahun 2025. Alasannya, Kevin masih punya satu laga penting bersama klubnya di Denmark, FC Copenhagen. Dia dijadwalkan tampil dalam laga final Piala Denmark 2024/2025 menghadapi Silkeborg IF, yang digelar di MCH Arena, Herning, pada Kamis malam, tanggal 29 Mei tahun 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lewat akun Instagram pribadinya, Kevin Dix menjelaskan langsung kepada para penggemar. Dan GT, hai semuanya. Saya banyak menerima pertanyaan mengenai Bali. Saya tidak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali karena saya masih punya satu laga sisa pada tanggal 29 Mei tahun 2025. Namun, tenang Sobat Garuda, Kevin Dix kemungkinan besar akan langsung bergabung di Jakarta, menyusul rekan-rekannya yang sudah lebih dulu memulai latihan. Seperti diketahui, pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 32 pemain untuk mengikuti TC ini. Setelah dari Bali, skuad Garuda akan bertolak ke Jakarta pada Minggu, tanggal 1 Juni tahun 2025 untuk melanjutkan persiapan menghadapi dua laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menjamu China pada Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kemudian menghadapi Jepang di Stadion Panasonic Suita, Osaka, pada Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. Selain Kevin Dix, masih ada beberapa pemain lain yang belum bergabung ke Bali, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Eliano Reijenders, dan Maarten Paes. Sementara itu, dua pemain belakang timnas, Jay Zes dan Miss Hilges, sudah tiba di Bali sejak Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2025. Menurut laporan dari Tribun Bali, hari ini timnas Indonesia tidak menggelar latihan. Tim pelatih memberi waktu kepada para pemain untuk berkumpul bersama keluarga. Latihan akan kembali dilanjutkan pada tanggal 29, 30, dan tanggal 31 Mei di Bali United Training Center, Gianyar. Namun, sesi latihan tersebut akan digelar tertutup untuk media, sesuai permintaan sang pelatih, Patrick Kluivert. Kita doakan semoga Kevin Dix bisa tampil maksimal di final Piala Denmark.
dan segera bergabung memperkuat Garuda untuk dua laga krusial nanti.